Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, dosen penguji ujian pelajar PPG tahun 2022 Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Anisatul Ulya, SPD SD. Saya adalah guru SD Negeri Meranggen 3, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 kelas PGSD 3 pada LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan ujian kinerja yakni praktek pembelajaran. Adapun nomor peserta PPG saya adalah 20151185921 dan NIM PPG saya adalah 221520130. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 2 dengan materi tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat, apa kabarnya? Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Mas Jagat. Ayo teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jagat sudah memimpin doanya. Tujuan kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Ani absen dulu ya. Mas Jagat. Hadir, Bu. Mas Jagat. Ya, Mbak Yahra. Hadir, Bu. Mbak Yeni. Hadir, Bu. Ya, sepertinya sudah hadir semua. Bu Ani ingatkan juga sekali lagi, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir kalian, linknya yang sudah Bu Ani kirim di Google Classroom. Selanjutnya, seperti biasa kita juga menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Tujuan kita menyanyikan lagu wajib adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Garuda Pancasila,
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anakku. Jempol untuk kalian semua. Kalian sudah hafal lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video dalam Google Meet tentang ciri benda cair, siswa dapat menguraikan kosakata tentang ciri benda cair dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing, siswa dapat membuat laporan menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang tepat dan bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tertulis. Yang ketiga, dengan berdiskusi dalam Google Meet, siswa dapat memberi contoh perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati media gambar yang ditayangkan dalam Google Meeting, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, anak-anak coba kalian lihat, ini buahnya ada gambar apa ya anak-anak? Jambu. Betul sekali, ada gambar jus jambu. Ayo, siapa yang sudah pernah minum jus jambu? Tunjuk jari. Semuanya sudah. Sekarang Bani mau nanya lagi, siapa yang sudah pernah membuat jus jambu? Tunjuk jari. Sudah pernah membuat jus jambu juga semuanya. Kalau sudah pernah membuat jus jambu, coba Bani mau nanya, bahan apa saja ya yang dibutuhkan untuk membuat jus jambu? Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Coba Mbak Misrina, ayo Mbak Misrina, sebutkan bahannya apa saja. Jambu, gula, air. Iya, jambu, gula, air, dan bisa kita tambah lagi susu. Iya. Jambu tadi, jambu itu termasuk benda apa anak-anak? Iya, pendapat. Kemudian gula bahannya. Gula termasuk benda apa anak-anak? Iya, masuk
benda padat bulat. Kemudian tadi ada air. Air termasuk benda apa, anak-anak? Air. Terus ada susu. Susu termasuk benda apa, anak-anak? Cair. Benda cair, iya. Ini ada jambu ya. Jus jambu. Kita masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kita masukkan ke dalam teko, bentuknya seperti teko. Kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kenapa ya bentuk jambu berubah-ubah? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya. Mas Jagat. Ayo, kenapa Mas Jagat? Karena jus jambu itu termasuk benda cair. Iya, betul. Karena jus jambu termasuk benda cair ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri-ciri benda cair, mari kita simak video berikut ini. Benda cair. Sekarang, kamu sudah mengetahui ciri-ciri benda padat. Mari kita lanjutkan dengan ciri-ciri benda cair. Perhatikan gambar. Sewaktu berada di gelas besar, bentuk air seperti gelas besar. Dituangkan ke gelas kecil, bentuk air berubah seperti gelas kecil. Begitupun sewaktu dituangkan ke mangkuk. Bentuk air berubah seperti mangkuk. Jadi, benda cair bentuknya tidak tetap. Selalu berubah sesuai tempatnya. Namun, ukuran benda cair selalu tetap. Ditempatkan di wadah berbeda, ukurannya tidak berubah. Benda cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Selain itu, di tempat datar, benda cair bergerak ke segala arah. Nah, anak-anak, dari video yang telah kalian simak tadi, coba sebutkan ciri-ciri benda cair. Yo, siapa yang berani tunjuk jari? Saya. Nah, Mas Jagat, apa Mas Jagat? Bentuknya tidak tetap seperti tempatnya. Iya, bentuknya tidak tetap. Betul sekali, bentuknya tidak tetap. Ayo, coba anak-anak Bu Ani mau nanya. Maksud dari Mas Jagat tadi bentuk tidak tetap itu maksudnya gimana? Siapa yang tahu? Oh, tidak tahu ya. Gini, bentuk tidak tetap itu maksudnya adalah tadi kalau kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kemudian tadi dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok, maka disebut bentuknya tidak tetap, jadi seperti tempatnya. Ayo ciri yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan, tunjuk jari? Saya. Ya, Mbak Yeni, apa Mbak Yeni? Volumenya tetap. Iya betul, volumenya tetap. Ayo siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak Yara. Apa Mbak Yara? Mengalir dari ke tempat tinggi yang ke lebih rendah. Iya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Nah, itu adalah tadi ciri-ciri benda cair.
ini Bu Ani juga akan membuat percobaan sederhana agar lebih jelas ciri-ciri tentang benda cair. Ini Bu Ani ada gelas berisi air putih. Ya. Ini ya apa? Airnya Bu Ani masukkan gelas, bentuknya seperti apa ini? Gelas. Ini anak-anak. Botol. Ya, Bu Ani masukkan ke dalam botol. Iya. Bentuknya seperti apa ini anak-anak? Botol. Seperti botol. Kemudian Bu Ani tuang kembali ke dalam gelas. Volumenya berkurang atau tetap anak-anak? Tetap ya. Ini Bu Ani ada lagi tisu. Ada tisu ya, ada tisu. Ini Bu Ani masukkan ujungnya ke dalam air. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tisunya semakin ke atas, semakin basah. Artinya air itu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ini Bu Ani suntak ya, Bu Ani tuang ya, dari atas ke bawah. Artinya apa? Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, anak-anak, nanti setelah Gimet ini kalian juga melakukan percobaan di rumah ya, percobaan sederhana ini. Coba dari percobaan yang Bu Ani lakukan tadi, kamu diskusikan dengan teman satu kelompokmu, kamu cari ciri-ciri benda cair dari percobaan sederhana tadi. Nanti juga kalian kerjakan di LKPD, linknya sudah Bu Ani kirim di Google Classroom juga. Ayo kalian kerjakan sebentar. Nanti kalau udah selesai coba hasil temuannya kalian bacakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang sudah ketemu belum? Ada yang sudah? Coba kalau yang sudah bisa tunjuk. Oh iya, Mas Jagat. Mas Jagat ini mewakili dari kelompok berapa? Tolong dibacakan Mas Jagat. Saya Jagat dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompok ini. 1. Bentuknya tidak tetap seperti tempatnya. 2. Volumenya tetap. 3. Meresap melalui celah-celah kecil. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Iya, wah hebat. Jempol untuk kelompoknya Mas Jagat. Kelompok 1 ya tadi Mas Jagat. Ayo, sekarang kelompok berapa lagi yang sudah ketemu, yang berani membacakan hasilnya? Saya Yendra dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Ciri-ciri benda cair. 1. Bentuknya tidak tetap seperti tempatnya. 2. Volumenya tetap. 3. Meresap melalui celah-celah kecil. 4. Mengalir dari tempat tinggi yang lebih rendah. Iya. Jempol juga untuk kelompoknya Mbak Yara, kelompok 2. Ayo berikutnya berarti kelompok 3. Ayo kelompok 3. Siapa yang berani membacakan hasil temuan? Saya. Oh ya, Mbak Yeni, ayo Mbak Yeni, diwakili Mbak Yeni. Saya Kirana dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Ciri-ciri benda cair. 1. Bentuknya tidak tetap seperti tempatnya. 2. Volumenya tetap.
3. Meresap melalui celah-celah kecil. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Iya. Hebat juga untuk kelompok 3. Jempol untuk kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3 jempol semuanya. Ya. Jangan lupa nanti juga kalian kirim ya di LKBD. Linknya sudah Bu Ani kirim di Google Classroom. Anak-anak, ini Bu Ani ada lagu Profil Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, anak-anak. Kita sebagai pelajar di abad 21, sebagai pelajar Pancasila, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus memiliki akhlak yang mulia, suka bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Nah, anak-anak, tadi dalam membuat jus jambu, salah satu bahan yang dibutuhkan adalah buah jambu ya. Nah, ini Beni, Udin, dan Lani akan membuat jus jambu. Dia akan memetik buah jambu dulu. Ini Bu Ani ada soal cerita. Coba siapa yang berani membacakan soal cerita ini? Tunjuk jari. Saya. Oh ya, Mbak Eva. Ayo Mbak Eva, coba dibacakan Mbak Eva. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Iya, Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada dalam keranjang? Ayo, siapa yang bisa tunjuk? Saya. Mas Arka, ayo berapa Mas Arka? 21. 21. Coba betul tidak ya jawabannya Mas Arka? Untuk mencari dari pertanyaan tadi, caranya adalah tadi Beni memetik 7 buah jambu. Udin juga memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Jumlah buah jambu semuanya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7. Penjumlahan berulang ini kalau kita ubah ke perkalian menjadi 3 kali 7. Hasilnya 21. Ya, jempol untuk Mas Arka. 100 untuk Mas Arka. Ya, jadi betul hasilnya adalah 21.
Ya, anak-anak, untuk tahu lebih lanjut tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, mari kita simak video berikut ini, anak-anak. Hai adik-adikku semua, pada kesempatan hari ini ya kita akan mempelajari tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, oke, adik-adikku semua perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian sakit? Nah, pastinya pernah diberi obat ya kan oleh seorang dokter. Nah, di dalam obat tersebut dokter menuliskan 3 kali 1. Wow, apa sih ya artinya 3 kali 1 tersebut? Nah, ternyata di dalam resep obat biasanya dokter menuliskan 3 kali 1. Itu berarti kita harus meminum obat sebanyak 3 kali di dalam 1 hari. Jadi ya 3 kali 1 berarti 3 kali di dalam 1 hari. Apanya? Meminum obatnya. Bisa juga pagi, siang, sore, ya seperti itu. Nah, perkalian. Perlu adik-adik semua ketahui bahwa perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, ingat. 5 kali 3 berarti penjumlahan berulang 3 sebanyak 5 kali, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, seperti itu ya, bukan penjumlahan 5 yang diulang sebanyak 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5, bukan seperti ini ya. 5 kali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Harus perlu adik-adik ingat ya konsep ini. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk perkalian 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4-nya ini ada 3 ya kan, berarti bentuknya 3 kali 4. Kemudian lagi, bagaimanakah bentuk perkalian dari 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3? Nah, bentuknya adalah 4 kali 3 ya, seperti itu. Nah, sekarang ya ada 6 anak, masing-masing membawa 4 kelereng. Nah, ada 6 anak, masing-masing membawa 4 kelereng. Tulislah bentuk perkalian yang tepat. Nah, berarti 6 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 24 kelereng. Nah, ingat adik-adik, bukan seperti ini ya. 6 kali 4 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, bukan seperti ini. Ya, karena apa? Berbeda walaupun hasilnya sama ya. 6 kali 4 artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4, seperti itu ya. Paham kan sampai di sini adik-adik semua? Oke, kemudian misalkan menjumpai soal seperti ini. Jika Udin memiliki 4 buah kandang yang berisi masing-masing 15 ekor ayam. Wow, kandangnya Udin ya ada 4, setiap kandang ada 15 ekor ayam. Nah, kita gambarkan seperti ini. Satu kandang ada 15, satu kandangnya ada 15 lagi, satu kandangnya 15, dan satu kandangnya lagi ada 15. Berarti 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan hasilnya 60. Nah, jika ditulis dalam perkalian adalah 4 kali 15.
sama dengan 60. Nah, sekarang misalkan mengerjakannya begini. Kita ingat-ingat dulu, bentuk panjang dari 15. Nah, yang menempati nilai tempat satuan adalah 5, kita tulis 5. Yang menempati nilai tempat puluhan adalah 1, berarti 10. Berarti 15 itu sama dengan 10 ditambah 5, ya. Satuan puluhan. Kalian masing-masing bilangan kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Nah, kenapa angka 4? Karena ada 4 kandang. Lalu jumlahkan hasilnya. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Jika dijumlahkan hasilnya 60. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa share link ini kepada teman yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye. Ya, anak-anak, dari video yang kalian dengarkan tadi, sudah paham belum? Sudah. Sudah belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, ada perkalian 4 kali 3. 4 kali 3. Jadi yang kalau diubah menjadi penjumlahan berulang, yang ditambah angka berapa? Ayo, siapa yang bisa tunjuk jari? Saya. Ya, Mas Jagat. Gimana Mas Jagat? Menjadi 3. iya, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Iya, betul sekali Mas Jagat. Jempol untuk Mas Jagat. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang kita ini sudah jelas ya? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, ini Bu Ani ada soal evaluasi. Ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini, linknya juga sudah Bu Ani kirim di Google Classroom. Sudah dikerjakan belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah dikerjakan, coba kita cek bersama. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Dari pelajaran yang kita pelajari, kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Benda cair dan perkalian. Iya, kita tadi sudah belajar benda cair dan perkalian. Nah. Coba, ciri-ciri benda cair yang pertama tadi adalah apa? Kita ulangi lagi. Kalau masih ingat, kita simpulkan bersama apa? Bentuknya tidak apa? Bentuknya bentuknya tidak tetap seperti tempatnya. Volumenya Tetap. volumenya Tetap. Benda cair mengalir dari mana tadi anak-anak? Dari tempat Tinggi ke tempat yang lebih rendah, ya. Itu adalah ciri-ciri dari benda cair. Dari pelajaran tadi, pelajaran apa yang kalian sukai? benda cair.
Benda cair. Ya. Yang kalian tidak sukai ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada. Sudah paham semuakah anak-anak? Sudah. Alhamdulillah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini dari Bu Ani. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Mas Jagat. Ayo Mas Jagat, dipimpin lagi doa untuk berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku hebat. Pesan dari Bu Ani, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan belajar. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.